وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نسألك العافية والسلامة منها. إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Saudara-saudari sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dimuliakan oleh Allah dan kembali kita bersyukur kepada Allah alhamdulillah karena kita masih bisa berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita memohon dan berharap kepada Allah. Semoga perkumpulan kita dan berpisahnya kita kembali adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, salah satu jenis orang yang akan Allah naungi kelak di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungannya adalah kata Allah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki maupun perempuan, telah disebutkan laki-laki ini sudah masuk ke dalamnya perempuan. Secara aglamnya laki-laki, namun termasuk perempuan. Dua orang tahabba fillah yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaih, yang dia berkumpul atasnya, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa alaihi, kemudian dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diantara sifat orang yang akan Allah berikan naungan. Jadi semuanya didasari karena agama, semuanya didasari karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lainnya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayun nasi akyas, ayun nasi akyasun." Siapa manusia yang paling cerdik, yang paling pintar? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingat kematian. Yang paling banyak di antara mereka mengingat kematian. Kenapa kita harus mengingat kematian? Karena
kita sudah divonis mati sebenarnya, Pak. Kalau seandainya ada seseorang sekarang memiliki penyakit yang sangat parah, kanker yang sudah stadium 4, dokter mengatakan, Bapak nggak lama lagi. Manusia kaget, ya. Langsung percaya, padahal ada zat yang lebih cerdas, yang lebih hebat daripada dokter tersebut, yakni Allah sudah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kalian ini sudah mau mati, tinggal menunggu ajal lagi. Makanya Imam Hasan Al-Basri, ya, tercengang, ta'ajjaba Imam Hasan Al-Basri ketika beliau ada melihat orang yang ketawanya luar biasa. Kadang kita juga gitu, ya, kadang nggak bisa kontrol ketawa. Maka Imam Hasan Al-Basri bertanya, apakah kalian akan menyangka hidup selamanya? Terdiam orang yang ketawanya. Ya enggak lah gitu. Dan apakah kalian sudah tahu di mana tempat hidup kalian kelak? Finari amfil jannah. Kalian sudah tahu enggak? Kalian kelak di neraka atau di surga? Enggak tahu belum? Tentu enggak tahu. Kalau seandainya kalian enggak tahu tujuan kalian kelak di neraka atau di surga, janganlah terlalu ketawa sehingga lupa mati, terlalu banyak bercanda sehingga lupa mati, terlalu banyak ngobrol lupa kalau sedang pengajian. Ini yang ini luar biasa. Karena kita lupa, namun kita diingatkan oleh kematian. Kemarin ada yang meninggal, kemarin lagi ada yang meninggal. Itu semua pelajaran buat kita, karena besok kita lagi yang meninggal. Masya Allah. Apa? Tidak ada ya. Ya, jadi ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita betul-betul sekarang harus mempersiapkan itu. Ini sebagai nasihat bukan untuk antum saja, namun terkhusus ini nasihat buat al-fakir. Saya, ya, yang menyampaikannya. Karena kita butuh nasihat, kita butuh at-tanassuh di dalam kebenaran, ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita ini sedang menunggu saja bagi rupanya, maka jangan panjang angan-angan. Wah, besok saya mau jadi itu. Wah, besok saya akan membangun rumah yang megah. Siapa yang menjamin? Apakah kita masih panjang usia kita sampai nggak kita buat rumah? Makanya i'malu, beramal-amal itu yang kita pikirkan sekarang ini adalah yang banyak mengingat kematian. Itu yang cerdas kata Rasul. Wa aktsaruhum lil mauti isti'dadan, dan yang paling banyak persiapannya untuk menghadapi kematian. Jangan terlalu panjang angan-angan. Oh, nanti anak saya butuh ini, butuh itu, butuh rumah, butuh segala macam, butuh kebun, ya. Boleh jadi anaknya besok lusa ya kalian datangkan, ya. Tapi yang dipikirkan, saya butuh amal, anak saya butuh ilmu, karena dengan ilmu ini bekal, ya. Bekal untuk menuju akhirat. Ini luar biasa. Kalau seandainya kita ingat selalu mati dalam pekerjaan, kita ingat mati gak akan menipu orang. Di pasar ingat mati gak akan melihat wanita yang seksi-seksi, yang sehat. Ditanya kepada Allah. Di jalan ketika ingat mati, ya, maka pandangannya akan insya Allah terkontrol. Itu semua adalah keimanan. Makanya orang Arab Badui, ya, qalatil a'rabu amanna, berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Maka Allah katakan, ya, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami sudah masuk Islam. Artinya keimanannya masih rapuh. Begitu kita hadir dari Allah untuk mentajdid, ya, untuk memperbarui selalu iman kita.
Ya, bahkan para sahabat pun pernah mengeluhkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya innama kunna ma'akum, kalau seandainya kami bersama engkau, kami selalu ingat akhirat, ingat kematian, ingat surga, neraka, hidup dunia ini sesaat, selamanya. Ajal itu datang kapan saja. Mungkin setelah ini ajal kita datang, Allah kita nggak tahu. Ya, namun ajal pasti datang. Namun ketika kami kembali kepada istri-istri kami, terkadang lupa. Ketika kita berbicara tentang dunia ini, luar biasa dunia ini, mata ulur gitu ya, kesenangan yang menipu ya, terkadang lupa akhirat ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bukan berarti setiap hari ya kita harus menangis ya, khusus saya mati enggak ya. Artinya kita betul-betul harus mawas diri, selalu ingat ya, ketika kita dalam kesendirian selalu ingat kepada kematian, sehingga kita mempunyai arah dalam kehidupan kita. Jadi ada arah kita ya, ada jalan jelas yang akan kita tempuh, yaitu akhirat ya. Karena dunia ini hadirin yang dibuat oleh Allah SWT betul-betul sesuatu yang akan ditinggalkan, tidak boleh tidak, pasti. Itu kalau seandainya ada dosa-dosa kita ataupun ada kesalahan-kesalahan kita semua ya dengan teman kita ya, kita minta maaf, kita perbaiki zata bainikum, hubungan sesama kalian. Kemudian kalau seandainya pernah dosa-dosa yang masih kita lakukan ya, namanya manusia ya, tidak luput dari dosa, namun jangan kekeh dengan dosa tersebut. Mungkin masih ada hobi-hobi, suka nonton film ya, dan juga ya ngaji terus, nonton film masih hobi, ingat kematian ya. Jadi pas lagi nonton film barat itu ya, mati kita, Allah tidak tahu kita, itu kita tinggal kalau manfaatnya. Masih suka nonton bola lagi sampai jam 10, jam 1, jam 2 ya, nonton pertandingan sepak bola, tinggal gak ada manfaatnya. Maukah kita mati sedang nonton bola atau mati baca Quran? Yang mana sekarang? Sedang nonton bola. Tentu kita mau mati sedang baca Al-Quran ya, maka dengan kita banyak dengan kematian, insya Allah yang hobi-hobi dunia kesenangan sementara itu akan bisa kita atasi. Itu luar biasa memang kita sekarang ini menengok HP ini luar biasa. Maka kata Syekh kemarin ya, ini sebuah fitnah. Mau mungkin hafalannya ini dulu dikuasai, kalau ini bisa dihilangkan ya, insya Allah kita disibukkan dengan luar biasa ya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah SWT. Semoga kita semua diberikan oleh Allah SWT istiqomahan, selalu mengingat kematian itu yang penting. Dimanapun kita berada, kita ingat mati, sehingga itu mengontrol kita, menumbuhkan Allah, menguatkan keimanan kita, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Fadlan mandiri dan ya Allah. Kata ya, boleh ya. Sampai di mana kita kemarin akhir ayat soal terakhir kemarin istighosa yang pertama kepada Allah. Iya, jadi istighosa yang pertama ya. Nah, sekarang yang kedua ya. Fadlan yang kedua ya. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa qala asy-syarih rahimahullahu taala, asani yang kedua al-istighosatu. Ma huwa istighosah? Apa makna istighosah kemarin? Ya, memohon supaya Allah mengangkat kesulitan dan malapetaka yang kita hadapi. Jadi istighosah ini sudah terjadi, sudah tertimpa seseorang dengan bala, dia mohon kepada Allah supaya bala itu diangkat. Seperti sekarang teman-teman atau saudara kita di Sumeru ya, ketika meletus, gunungnya sudah meletus, maka beristighosah boleh, namun tentu tidak rame-rame ya, tidak doa bersama istighosahnya. Itu kita lakukan secara sunnah sesuai dengan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kedua adalah al-istighatsah, memohon pertolongan, diangkatnya musibah, bala, bencana, bil amwati, melalui orang-orang yang sudah meninggal, au bil ahya'i, atau melalui orang-orang yang masih hidup, ghairil hadirinal qadirina, akan tetapi orang yang hidup tersebut tidak hadir pas dia memohon pertolongan tersebut, dan orang yang hidup tersebut tidak mampu alal irasat, untuk memberikan bantuan berupa pengangkatan petaka ataupun musibah yang dia hadapi. Fahadha syirkun, dan ini adalah kesyirikan. Kenapa dia kesyirikan? Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau. Pada ayat ini, لأنه لا يفعله إلا من يتعقل أن لهؤلاء تصرفا خفيا في القول ويجعل لهم حظا من الربوبية. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Ya, kenapa dikatakan syirik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu la yaf'aluhu. Karena orang yang meminta, orang yang beristighatsah tersebut tidaklah melakukannya, tidaklah meminta pertolongan kepada orang mati tersebut atau orang yang hidup, namun dia tidak hadir dan tidak memiliki kuasa atas hal itu. Dia tidaklah meminta kepadanya, tidaklah melakukan istighatsah kepadanya, illa man ya'taqidu, kecuali orang yang meyakini anna lihaula'i tasarrufan khafiyyan, bahwasanya orang-orang yang dia mintakan pertolongan tersebut memiliki tasarruf, memiliki peran, memiliki suatu kekuatan, bisa memiliki suatu wewenang, bisa khafiyan, yang tersembunyi. Jadi ada tasarrufnya, ada wewenang orang yang dia beristighatsah kepadanya fil kauni, di alam semesta ini, wa yaj'alu lahum hazzan min ar-rububiyyah, sehingga dia menjadikan bagi mereka orang-orang yang dia beristighatsah kepadanya suatu nasib ya, atau suatu peran di dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini orang yang dia beristighatsah kepadanya itu ada suatu kekuatan, ada suatu peranan dia, sehingga dia meyakini orang tersebut ya bisa memberikan pertolongan yang dia meminta kepadanya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan, namun tatkala dia beristighatsah dengan selain Allah, yaitu dengan orang-orang yang telah wafat atau dengan orang-orang yang tidak hadir, ya, dengan syekhnya yang tinggal di Mekah misalnya, atau syekhnya yang tinggal di tempat lain, kemudian syekh ini tidak mampu, karena yang mampu melakukan mengangkat petakanya, misalkan gunung Semeru ya, yang bisa menghentikan meletusnya gunung itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meminta beristighatsah kepada syekh manusia selain Allah SWT. Berarti dia memiliki suatu keyakinan kepada orang yang dia beristighatsah dengannya. Inilah hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Allah taala, Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 26. Allah mengatakan amman yujibul mudtarra idza da'ahu, siapakah yang bisa menjawab, mengabulkan permintaan orang-orang yang mudtar, yang dalam kesulitan, yang sedang terjepit dalam kesempitan, ya. Ya, seperti teman-teman kita yang di Sumeru, atau orang-orang yang terkena musibah, orang yang terkena malapetaka ya, sedang di lautan misalnya, mau ditenggelamkan oleh ombak, artinya mau tenggelam dia lagi karena ombak besar di hadapannya. Kemudian dia berdoa,
Berdoa kepada siapa? Dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah gitu ya, yang bisa menjawab doa orang yang terjepit apabila dia berdoa kepadanya? Artinya Allah. Ini istifham, maknanya mengingkari, artinya tidak ada yang bisa menjawab doa mereka, yang bisa mengabulkan permohonan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yakshifus su', kemudian yang membuka ya keburukan, artinya yang memberikan pertolongan, merubah keburukan yang mereka hadapi, siapa? Tidak ada yang bisa kecuali Allah SWT. Allah bertanya di sini, maksudnya Allah mengatakan tidak ada yang bisa menjawab doa orang yang terjepit ketika berdoa kepada Allah, menghilangkan keburukan orang yang tertimpa keburukan kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alukum, dan dia Allah menjadikan kalian berganti-ganti di dunia ini, yakhluqu ba'dukum ba'dha. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan Allah menjadikan kalian tinggal di dunia ini saling berganti, satu kaum ya hidup di dunia ini, kemudian suatu saat digantikan dengan kaum yang lain. Allah wafatkan kaum tersebut, kita selalu berganti-ganti. Dahulu mungkin belum masanya kita, sebelum kita lahir ya, tahun berapa, tahun 80-an misalnya, mulai dari 81 kita belum lahir, sudah lahir nih? Belum ya, diganti, diwafatkan suatu kaum, diganti dengan kaum-kaum. Jadi Allah jadikan sampai hari kiamat manusia ini saling sedih, ganti bergantian di permukaan bumi ini. Ada yang Allah wafatkan, kemudian ada yang Allah lahirkan. Ilahun ma'allah, ini juga istifham ingkari. Apakah ada ilah bersama? Tidak ada. La ilaha illallah. Qalilan ma tadhakkarun, akan tetapi sedikit ya apa yang kalian sedikit dari kalian yang ingat ya akan hal itu. Ingat kepada Allah, ingat kepada kematian. Ya. Yang insaf itu sedikit ya. Yang mengingat akan hal itu sangat sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beristighosah kepada orang mati berarti ada keyakinannya. Ya, pasti orang itu masya Allah orang saleh, orang yang punya keramat. Ya enggak? Nah, ini orang sufi subahnya seperti itu. Kalau kita boleh beristighosah kepada orang hidup yang mampu katanya, maka tidak ada bedanya dengan orang mati. Ini berbeda. Bagaikan langit. Orang mati dan orang hidup beda sekali. Ya. Tapi mereka kan ahyaun, inda rabbihim yurzaqun, kan gitu dalilnya. Tentang orang mati syahid itu mereka kan hidup. Hidupnya mereka, kita jawab, hidupnya mereka bukan hidupnya orang di alam dunia. Mereka hidup di alam barzakh, barzakhiyah. Bukan duniawiyah, kita hidup di alam dunia, beda. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang mati syahid, ya kan? Jangan kau mengira gitu kan, orang yang terbunuh di jalan mati bal ahya ya. Bahkan mereka itu hidup. Kemudian nanti dengan akan tetapi kalian tidak ya merasakannya kan seperti itu. Ya tentu kita tidak merasakannya karena mereka hidup di alam barzakh, alam yang berbeda. Demikian juga mereka itu hidup. Namun hidupnya mereka di alam yang berbeda. Maka ini tidak ada dalil, karena ini dijadikan dalil orang sufi untuk beristighosah, meminta mohon kepada orang yang mati gitu. Ini na'udzubillah min dzalik. Berarti kalau kita memohon berarti ada keyakinan kita bahwasanya mereka memiliki suatu hal, satu yang khafi, yang tersembunyi ya, yang memiliki peran dalam alam semesta ini sehingga bisa menjawab doa mereka. Karena Allah mengatakan amma yujibu muttar wa idza wa yaksifu su'a. Ya, enggak ada yang bisa memberikan pertolongan bagi orang-orang yang kesulitan ketika berdoa kepada Allah. Kemudian yang menghilangkan keburukan menimpa mereka kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak orang meninggal yang meminta ya. Mereka beristighosah kepada Syekh Abdul Qadir misalnya. Istighosah kubra ya. Buat caranya saja sudah bid'ah sama-sama gitu. Ditambah lagi minta istighosah kepada selain Allah gitu. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak meminta saja kepada Allah?
beristighosah pada selain Allah, istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka menggunakan dalil-dalil istighosah yang dibolehkan. Ini yang berkiaskan. Ini terkadang di situ letak syubhatnya orang-orang sufi. Nah, yang ketiga, الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين alimin, alimin yang mengetahui. عالمين Nah, القادرين على الإغاثة وهذا جائز كالاستعانة به. قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. Baik, kemudian bentuk yang ketiga dari istighatsah adalah al-istighatsatu bil ahya'il alimin al-qadirin. Meminta bantuan kepada orang-orang yang hidup, itu ahya, jama dari hayyun, jamaknya ahya. Dan orang yang kita mintai pertolongan ini dengan secara alim, dia mengetahui permintaan kita, dengar dia. Al-qadirin, kemudian dia mampu untuk memberikan pertolongan. Al-ighatsah, untuk memberikan pertolongan tersebut. Contoh, kita sedang dikejar rampok, ya kan? Dikejar rampok itu, kita bawa motor kabur, kaburlah kita, ya, mencari kantor polisi. Ini boleh, karena polisi mampu ketika kita kasih tahu, dia tahu, mampu untuk memberikan pertolongan kita pada saat itu. Nah, ini dikiaskan orang sufi ya. Minta tolong sama polisi aja boleh kita. Kenapa nggak boleh sama kiai? Antum minta pertolongan kepada kiai itu pada masalah apa? Apakah masalah-masalah di dunia seperti ini? Kan nggak, antum supaya diangkat masalah-masalah akhirat, masalah-masalah yang tidak bisa dilakukan kecuali kepada Allah, kecuali Allah yang bisa melakukannya. Contoh ya, kita sekarang lagi ditimpa paceklik, misalnya ditimpa kekeringan, ini nggak ada yang ditimpa, polisi nggak bisa. Ini hanya Allah yang bisa mengangkat paceklik ini. Nah, beda dengan dikiaskan, ini dikiaskan ini. Ini banyak kesyirikannya karena kias ini. Sehingga mereka bertabaruk dengan kiai-kiai mereka yang dikiaskan. Kalau sahabat bertabaruk juga dengan Nabi. Padahal itu khos, ya, disebut ulama itu adalah tabaruknya sahabat kepada Nabi ini khusus pada Nabi saja. Tidak bisa dikiaskan dengan kita kan, karena beda. Kalau dikiaskan dengan Nabi itu kias al-farid. Nabi ini beda, Nabi maksum. Ya, Nabi sudah jadi rasul, sudah nanti ada perintahnya untuk bertabaruk dengan dia, karena ada sunnahnya. Ya, kalau tabaruk dengan guru ente mana sunnahnya? Ya, ambil dengan guru ente dengan Nabi wangi ya, juga kita. Ya, ini yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wali majzubnya mereka, ada teman kami di mantan sufi ya, di Segati, dia cerita seperti itu. Bahkan ada wali majzubnya itu ketika kencing diambil dari kencingnya. Wangi bawa kencingnya. Padahal dia lihat dikasih ini sama pembantu wali majzub. Jadi wali majzub rupanya di sono di Jawa itu ada asistennya rupanya, ada manajernya. Jadi nggak sembarang seperti wali majzubnya. Iya. Yang paling parah itu karomah dari majzub. Ini teman itu yang cerita dia dari temannya Sahih katanya. Sanadnya mutasil ya, yang wali majzub. Jadi wali itu karomahnya kencingnya wangi. Tapi katanya ya kan, ternyata kencingnya itu dicampurnya dengan air bunga gitu. Ya. Dan tidak, ini diatur seperti ya. Namun masih ada juga bau wanginya. Walaupun ada bau bunganya, ada di mana datang karma dicampur, apa nanti enggak gitu. Keringat Nabi enggak ada dicampur dengan apa ya, memang dari sono dia itu dengan mukjizat Nabi. Ini beda ya. Ini yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian Nabi enggak gila bukan? Ya kan? Kalau wali mereka kan gila. Ya, dalil mereka enggak ada, dan maka kita sufi aja, orang tasawufnya. Memang ada dalil juga, namun dalilnya ke orang sufi. Bahkan dalam kitab Tablis Iblis itu, ya orang sufi ini perasaan banyak, dalilnya
dalil dzuk, dia perasaan ditanyanya. Maka ada seorang sufi bernama Syadli, disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Tabis bahwasanya Imam Syadli ini mengatakan, kenapa orang sufi itu zikir la ilaha illallah, Allah saja, lafzul mufrad saja, lafaznya mufrad ya, Allah aja. Karena saya malu menimbulkan la ilaha itu. Saya malu menimbulkan penafian. Nanti dicabut nyawa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya la ilaha, mati saya. Makanya Allah kalau orang yang enggak paham dengan dalil dia juga ya. Ini kan dalil akli aja ya, perasaan aja. Ya kan? Padahal di mana dia tahu kalau seandainya dia akan dicabut oleh Allah ketika baca la ilaha, ya kan? Nah, maka dia baca Allah aja. Nanti kalau kita baca la ilaha illallah pas nyebut la ilaha mati gitu. Kan bahaya. Itu kan dalil Rasul juga ada hadisnya, nggak ada gitu. Kurang apa lagi? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita harus bersyukur atas nikmat sunnah. Ini sudah kita bahas dulu ya, bagaimana dia kata orang sufi. Maka orang sufi itu meyakini wali mereka itu sama-sama memiliki kalimat kun fayakun. Ini sebab kita bacakan sumbernya dari sufi ya. Allah kan memiliki mampu untuk menjadikan sesuatu cukup. Allah mengatakan ayakula lahu kun fayakun. Kun jadi fayakun maka jadilah. Jadi orang sufi yakin juga walinya gitu juga katanya. Jadi walinya ya kalau ingin menjadikan ini ada bahkan orang sufi seperti Ali Jeffrey, Habib ya ada videonya seperti itu. Dia sebutkan wali itu bahkan mampu menciptakan janin dalam rahim seorang wanita. Jadi ada cerita juga seorang ustaz itu juga ya, yang orang itu mengambil dia sebagai syekh. Jadi dia meyakini ada wali iman Yazid katanya kan menyentuh bokong seorang wanita yang mandul. Masya Allah, setelah dia menyentuh bokongnya itu ya, dia tepuk anaknya, habis itu hamil ya. Allah ya. Cerita urafat dan tahayulnya sangat laku di situ. Iya, tak pakai dalil, nggak usah pakai dalil, cukup cerita-cerita. Ya kan, bahkan mereka membuat ibadah mereka itu dalilnya mimpi. Jadi jika mereka ijazahkan, ya Habib saya dapat amalannya dari mana? Dari mimpi. Nanti dikasih ijazah mobil tuh, ya, saya terima. Ya. Diijazahkan amalannya itu, amalan tak jelas gitu ya. Maka ada pula amalan ya bertawasul kepada Habib Ali Idrus ya di Jakarta itu. Namun tawasul itu dapat mulus ya, tidak mulus-mulus ini. Iya, kertas merah yang tidak halus-halus. Allah SWT itu ya, viral itu. Ini na'udzubillah ya. Alhamdulillah ala nikmat Islam was sunnah wal uqul bi asalina. Jadi butuh juga akal yang lurus mengajarkan agama ini. Karena orang sufi enggak pakai akal lagi dia, akal yang benar ya. Ini seperti ini. Karena memang keyakinan orang-orang itu kalau kita belajar dengan mursyid, mereka akan ada ya pembimbing rohaniah. Ada mursyid mereka. Jadi kalau aku masuk tarikat misalnya, saya masuk ke orang tarikat dulu. Jadi seorang murid dengan mursyid, ya seorang murid yang belajar tarikat itu, dia ibaratkan bagaikan mayit yang dimandikan. Jadi murid itu ibaratnya mayit, jangan tanya-tanya lagi. Ya, dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi Khadir melakukan sesuatu, dia kan dia Musa nggak boleh nanya. Wah, hebat ya. Jadi seolah-olah dia sudah seperti Nabi Khadir gitu ya, gurunya. Nah, inilah kesesatan yang nyata ya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Fahadza jaizun. Maka kalau kita meminta pertolongan kepada orang hidup, namun orang hidup itu mengetahui permintaan kita dan mampu melakukannya, membantu kita, dia mampu ya, seperti orang yang dikejar-kejar rampok, kemudian dia kabur ke kantor polisi, minta tolong ke Pak polisi, ya kan? Nah, ini boleh. Kenapa boleh? Ya,
Karena dia mampu melakukannya dan dia meminta pertolongan dari hal-hal yang mampu dan manusiawi yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Dalilnya adalah apa? Fahada jaiz. Maka bentuk istighatsah ini boleh. Kas istighatsah kal isti'anati bihim, ya, seperti meminta pertolongan dengan mereka, ya. Ini diperbolehkan. Ya, dalilnya adalah dalam surah Al-Qasas ayat 15, qala Allah Ta'ala fi qissati Musa, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Musa. Jadi, kisah Nabi Musa ini ya ketika Musa melihat ada dua orang berkelahi, satu dari sukunya dari Bani Israel, satu dari kerabat Firaun, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaghatsahu allazi min syi'atihi. Kemudian laki-laki yang bertinju, ya, yang berkelahi min syi'atihi dari kelompoknya dan dari sukunya Nabi Musa yaitu dari Bani Israel beristighatsah, meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Alladzi min aduwihi, ya, menghadapi musuhnya. Fawakazahu, wakzun itu memukul dengan telapak tangan, menampar gitu. Kemudian ditampar oleh Musa, ya kan? Fawakazahu Musa, kemudian ditampar dia oleh Musa. Faqadha alaihi, lantas dia meninggal. Enggak sengaja memang Nabi Musa itu tampar aja. Namun Nabi Musa subhanallah, ya, beliau memiliki kekuatan yang luar biasa, sekali tampar aja meninggal. Akhirnya beliau apa? Kabur, ya, ke kota Madian. Dikejar oleh oleh tentaranya Fir'aun, oleh orang-orangnya Fir'aun. Kemudian beliau alaihissalam pergilah mengungsi, ya, menyelamatkan diri dari carian atau dari usaha orang-orang Fir'aun untuk menangkap beliau. Maka ketika itulah beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang lagi itu Nabi Syuaib, ya. Nah, ini ada kisahnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Karena sudah masuk waktu Isya, ya kami izin, ya, karena malam ini ada keperluan orang. Maka mungkin kita cukup saja sampai di sini dulu pemahaman kita, insyaallah. Lain waktu kita sambung lagi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,